biasanya 50-an sih paling, bisa 50. Kalau lagi rame-ramenya. Kalau antrian bisa sampai 1000-an, biasanya kita emang segitu biasanya sih. Dalam situasi yang sulit ini tidak menyurutkan minat atau dorongan untuk menjadi donor, bahkan ada yang menunggu sampai jam 3, jam 4 pagi tuh, karena ini 24 jam. Sehingga ketika mereka semua berada di rumah, maka tidak ada kegiatan donor darah di instansi. Stok darah kami menurun sangat tajam. Bangsa Indonesia tengah menghadapi situasi yang tidak mudah. Perang semesta menghadapi pandemi COVID-19. Tak hanya di Indonesia, negara-negara di belahan dunia lain juga sedang menghadapi situasi yang sama. Musuh yang tak kelihatan, namun menular dan mematikan. Sebagaimana situasi perang pada umumnya, masih ada jiwa-jiwa kemanusiaan yang ingin menolong sesama di tengah situasi sulit. Jiwa berkorban, rasa ingin membantu, tekad sukarela untuk menolong sesama telah menginspirasi bangsa ini sejak masa penjajahan. Karena tergugah dulu pernah anak operasi membutuhkan darah, jadi saya tergugah, oh iya saya mau donorkan darah buat siapa yang butuhkan gitu. Pak Yanto bisa ceritakan apa yang dirasakan saat ini setelah donor plasma, Pak? Ya, saya senang bisa membantu teman-teman yang lagi membutuhkan pertolongan aja, yang berjuang untuk sembuh. Ya niatnya sih emang buat nolong aja sih. Ya kebetulan ada teman di perusahaan saya itu, perusahaan yang tempat saya kerja itu butuh transfusi dan memang dia itu rutin transfusi dan kebetulan golongan darahnya sama dengan saya, jadi ketika saya bisa ya saya bantu gitu. Situasi pandemi membuat pemerintah membatasi aktivitas masyarakatnya. Hal ini berdampak pada menipisnya stok darah di Markas Palang Merah Indonesia. Sementara kebutuhan terhadap pasokan darah ini justru terus meningkat. Berbagai pasien kritis di rumah sakit sangat bergantung dengan stok darah. Selama masa pandemi, seperti kita tahu ada kebijakan WFH, work from home, school from home, sehingga banyak institusi yang jumlah pekerjanya mungkin hanya 25% yang masuk kerja. Nah, ini berdampak pada pengumpulan donor darah setiap harinya di unit donor darah. Karena kami sangat mengandalkan kegiatan donor darah di instansi, baik instansi pemerintahan, swasta maupun juga perguruan tinggi. Sehingga ketika mereka semua berada di rumah, maka tidak ada kegiatan donor darah di instansi. Stok darah kami menurun sangat tajam. Jadi antara turunnya bisa 60-90%, pernah kami juga hanya memperoleh sekitar 100 donor darah, padahal kebutuhan kami biasanya bisa sampai 1000 donor darah yang kami kumpulkan setiap harinya. Dengan situasi di mana kami sangat-sangat terbatas sekali jumlah stok darah dari donor darah sukarela yang biasanya 1000 kantong per hari, dan itu memang kebutuhannya walaupun kasus COVID sedang meningkat, tapi pasien yang rutin butuh
transfusi darah seperti pasien talasemia. Mereka mempunyai kelainan darah yang memang harus ditransfusi setiap 2 minggu sekali. Kemudian pasien kanker yang harus menjalani kemoterapi tanpa bisa ditunda walau karena COVID tinggi. Ada pasien HD cuci darah, ada ibu-ibu yang mau melahirkan, nanti mau operasi jantung, ada yang tiba-tiba kecelakaan. Jadi kebutuhan darah itu memang tetap tinggi di angka 800-an setiap harinya. Tetapi yang donor darah sukarela tadi kan hanya kurang dari 100. Beruntung, ratusan bahkan hingga ribuan pendonor tergerak meski pandemi sedang mengganas. Mereka rela antri hingga tengah malam, bahkan subuh demi kemanusiaan. Rela memberikan darah mereka bagi siapa saja yang membutuhkan. Pandemi COVID-19 tidak menghentikan langkah sukarelawan untuk berdonor darah. Kalau biasanya 50-an sih paling, bisa 50. Kalau lagi rame-ramenya. Kalau antrian bisa sampai 1000-an, biasanya kita emang segitu biasanya sih. Paling selingin waktu, ngambil curi-curi lah. Kayak misalkan kita berhenti dulu untuk sholat, sambil makan, terus kita lanjut lagi gitu. Diambil 20 menitan untuk sholat dan makan. Sebenarnya bisa lebih sih ya, kalau sampai pagi ya, bisa 30 lebih. Kalau dibilang letih ya lumayan, tapi kan udah tuntutannya. Sudah sering memang ngambil shift malam gitu? Iya, kami sudah sering ngambil shift malam, nggak mandang bulu cewek ataupun cowok biasanya. Biasanya yang pagi itu diprioritaskan yang untuk orang tua yang emang sudah berkeluarga banget sih, yang emang butuh pagi gitu loh. Sehari itu bisa 30-an sih. 30, jadi semalaman itu bisa sampai jam 3, jam 4 gitu, itu masih ramai biasanya. Biasanya, soalnya itu kan pendaftaran dari jam 12 tuh. Jadi rata-rata itu nunggunya udah dari malam jam 11, jam 10 gitu. Karena emang antriannya lama gitu, jadi padat banget kan. Akhirnya nunggunya biasa sampai jam 3 kayak gitu. Gak ngantuk tuh Bang? Iya, manusiawi sih ngantuk sih, cuman enggak, udah biasa sih sebenarnya. Supaya tidak terjadi kesalahan dengan itu, gimana caranya Bang Rudi tetap fokus? Gimana ya, emang udah jadi naluri aja sih buat jadi nakes gitu. Jam segitu tetap harus fokus, emang udah jadi tuntutannya gitu kan. Jadi nggak bisa, oh udah ngantuk gak boleh fokus, nggak bisa. Jadi tetap emang udah tanggung jawabnya kan, kayak gitu. Hari ini sampai sekarang kisarannya 57 orang yang udah berhasil untuk donor plasma ya. Kalau yang daftar itu ada sekitar 80 orangan. Jadi ada yang ketolak juga, yang berhasilnya 57-an. Kalau ditolak itu banyak faktor. Biasanya kita penolakan itu dari hasil plasmanya kurang bagus, biasanya leukemik, atau enggak dia titer antibodinya udah tidak cukup untuk didonorkan, atau enggak dia hasil WBC-nya agak tinggi gitu. Hari ini jumlah pendonor itu gimana, bisa ceritakan dibandingkan hari-hari sebelumnya? Hari ini mah lebih, sebenarnya cenderung lebih turun dibandingkan kemarin-kemarin. Kalau kemarin itu di atas 100 ya yang daftar, bahkan hampir 150-an. Kalau sekarang untuk hari ini yang daftar kurang lebihnya 80 orang. Jadi pernah paling puncak itu paling banyak berapa sih? 150-an sehari. Ini kan sudah pukul 10 malam nih gitu kan. Kalau boleh tahu itu sampai jam berapa nanti bertugas? Sampai jam 8 pagi, dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Udah. Iya, betul. Setiap hari. Ya. Karena udah lumayan ini juga sih, jadi udah ada komunikasinya dari awal. Kalau maksudnya kalau saya kan medis, jadi ya udah harus terima resikonya dengan kerja shift, harus ditinggal setiap saat gitu. Udah komunikasikan dengan suami juga. Kadang-kadang kalau libur biasanya yang kita
biasa seminggu kadang dapat libur, kalau ini pas lagi tinggi kayak gini hampir 2 minggu nggak libur gitu. Dengan rutinitas kerja tiap hari masuk. Saat ini antrian pendonor sih hampir sampai 602. Itu baru masuk yang sudah pemeriksaan HB dan dokter masuk sini. Belum lagi yang di luar. Cukup ramai karena itu kita dari tanggal 1 sampai 1 Juli ya. Terhitung 1 Juli sampai saat ini itu terhitung sangat ramai gitu. Didominasi juga dengan keluarga, donor keluarga. Seperti itu. Jadi walaupun meski ada PPKM tetap tidak menyuruti semangat pendonor ya? Justru malah tambah rame gitu kan saat PPKM itu karena kenapa? Karena ditambah juga stok darah kita kosong dan mobile unit kita juga terhambat lah dengan PPKM juga seperti itu. Ceritakan jumlah pendonor paling banyak itu kapan dan jumlahnya berapa, Bang? Kalau itu sih mungkin ya pas dari per Juli ya bisa sampai 1.100 antrian. 1.100 antrian, seperti itu paling terbanyak. Nah itu dengan 1.100 itu belum terpecah ya dengan cabang dengan kita. Itu masih ditangani dengan medis itu masih sekitar 9 orang. 1.100. Kalau untuk redanya kita tidak bisa ditentukan seperti itu. Karena kan itu tergantung pengiriman dari pihak rumah sakit. Gitu, si pasiennya sudah mencukupi atau tidak. Kalau belum mencukupi dia akan mengirim terus ke kita, seperti sampai berlanjut ke pagi terus sampai malam lagi seperti itu. Para medis telah bekerja siang malam mengumpulkan darah bagi pasien yang membutuhkan. Semangat mereka menumbuhkan optimisme bahwa Indonesia bisa merdeka dari pandemi ini. Komitmen mereka di barisan terdepan perang semesta merupakan bukti bahwa bangsa ini sungguh-sungguh bangsa pejuang. Ini hajatan kita bersama atau perang semesta, perang melawan COVID ini perang semesta. Dan karena itu memang harus melibatkan semua. Jadi benar-benar seluruh lini masyarakat itu tergerak untuk berbuat sesuatu bagi untuk mengatasi COVID ini. Itu yang kita syukuri. Nah, tinggal tadi semangat perang melawan semesta kemudian dipadu dengan kerelaan masyarakat, sharing the pain, berbagi penderitaan, kemudian dengan kemampuan yang ada terus-menerus membagi bantuan kepada kiri kanan. Itu saya kira potensi bangsa yang harus diagregatkan, harus dikobarkan. Menurut saya kita ini sudah teruji berkali-kali kok menghadapi kesulitannya. Krisis 98 itu juga berat kan, banyak yang gulung tikar, banyak yang kena imbas dari memburuknya ekonomi dan politik segala macam. Tsunami di Aceh itu berat sekali bagi orang Aceh, tapi bisa bangkit kembali. Kemudian gempa di berbagai tempat. Bedanya adalah nanti kita bandingkan dengan di negara lain. Bedanya adalah sekarang ini serangannya bersama-sama seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia kan. Ya kalau kita ingat sejarah berdirinya kan memang begitu ya. Jadi di satu negara bagian di Swiss itu terjadi perang besar gitu. Kemudian seorang bisnismen namanya Henry Dunant lewat ke situ. Konon ceritanya kemudian melihat begitu banyak korban, dia memutuskan untuk menolong korban-korban itu gitu. Itulah sejarah gerakan Palang Merah. Sekarang pun begitu. Indonesia juga kan mulainya setelah perang kemerdekaan, sebulan setelah kemerdekaan, kemudian persis sebulan tanggal 17 September 1945, Bung Hatta mengambil inisiatif untuk menasionalisasi organisasi Palang Merah yang dulu di bawah pemerintahan Belanda. Jadi memang nature-nya begitu, nature kerelaan.
kesukarelawan. Kita tadi di bawah kan melihat antrian orang ya, para sahabat-sahabat saudara-saudara kita yang sebetulnya sedang menunggu giliran berdonor ya, dan itu sesuatu yang patut kita syukuri karena rupanya dalam situasi yang sulit ini tidak menyurutkan minat atau dorongan untuk menjadi donor. Bahkan ada yang menunggu sampai jam 3, jam 4 pagi tuh, karena ini 24 jam. Tapi yang kita syukuri, yang kami syukuri adalah tadi sekali lagi, bayangkan orang mau berdonor ngantri sampai pagi gitu, itu luar biasa. Jadi itulah bagian dari yang saya sebut sebagai festival tolong menolong. Dalam keadaan sulit ya, kita sulit menghadapi COVID, tapi sebetulnya kerelawanan warga itu luar biasa, termasuk para pendonor itu. Inilah ya disebut perang melawan COVID ya. Dan karena itu semua harus terlibat dan kuncinya kekompakan. Semua warga mesti bekerja sama. Kami Palang Merah merupakan satu elemen dari itu semua. Ini suasana kemerdekaan 17 Agustusan yang betul-betul memberi makna bahwa barangkali ini adalah panggilan bagi seluruh bangsa lah, untuk yuk kita berikan apa yang kita bisa untuk mengatasi masalah ini supaya kita bisa keluar dari krisis COVID ini secepat mungkin. Dari mulai darah diminta dikasih kok gitu ya. Dalam artian sesungguhnya bukan peribahasa nih.